Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izulhaq Nurisan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya ambil dari kegiatan PPAK selama 2 hari kemarin. Nah, pada PPAK tahun ini diikuti oleh peserta sebanyak 3.751 mahasiswa baru. Dan pada PPAK kali ini mengusung nama Armada Pandita. Nah, Armada Pandita sendiri memiliki makna sebagai generasi mahasiswa UIN Malang yang berprinsip Islami, berkarakter, berintelektual, serta mengajarkan ajaran-ajaran ulama. Untuk resume, kita awali dengan sejarah UIN. Sejarah UIN dimulai dari tahun 1961 sebagai cabang dari Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kemudian pada tahun 1965 beralih menjadi cabang dari Fakultas Tarbiyah UIN Surabaya. Nah, tahun 1997 berganti nama menjadi STAIN Malang atau Sekolah Tinggi Ilmu Agama Malang. Nah, pada tahun 2002 STAIN Malang berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, dan pada tahun 2004 berubah lagi menjadi nama UIN Malang. Dan pada akhirnya tahun 2009 UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi nama resmi dari UIN Malang. Nah, UIN Malang memiliki visi yakni terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Selain memiliki visi, UIN Malang juga memiliki misi untuk mencetak mahasiswa yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains teknologi dan seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, serta memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sistem pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sistem pendidikan yang menyatukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren melalui Ma'had Al-Jami'ah. Pendidikan Ma'had dimaksudkan untuk membentuk karakter building mahasiswa baru dan mematangkan mental spiritualitas serta meningkatkan pengetahuan dan keilmuan mahasiswa baru dalam ilmu agama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki roadmap pengembangan pendidikan yang disusun untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu roadmap yakni untuk mengembangkan kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di luar negeri. Nah, untuk mencapai kerjasama tersebut, diperlukan manajemen sistem pendidikan yang tertata dan mudah diakses oleh seluruh mahasiswa melalui internet. Salah satunya SIAKAD dan e-learning. Berbicara dengan SIAKAD, SIAKAD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akademik. Nah, pembentukan SIAKAD dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi terkait dengan akademik mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dalam kampus. Di SIAKAD, mahasiswa dapat menentukan studi yang akan ditempuh hingga memudahkan untuk melihat rekap administrasi berupa pembayaran atau peminjaman buku di perpustakaan yang ada di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, SIAKAD dapat digunakan sebagai monitor evaluasi hasil belajar mahasiswa selama 1 semester ke depan. Untuk dapat mengakses SIAKAD, mahasiswa dapat mengaksesnya dalam website siakad.uin-malang.ac.id. Nah, selain itu, dalam SIAKAD,
Mahasiswa dapat menentukan berapa banyak SKS atau sistem kredit semester yang akan diambil oleh para mahasiswa, dan apabila kita sebagai mahasiswa akan mengambil banyak sistem kredit semester, maka makin besar peluang untuk kita sebagai mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Nah, untuk dapat menentukan SKS hanya bisa dilakukan pada semester 2, yakni semester genap setiap tahunnya. Selain untuk kematangan dan kedalaman ilmu serta kematangan spiritualitas dalam hal agama, UIN Maulana Malik Ibrahim juga memberikan jalan untuk mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui UKM-UKM yang ada. UKM sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa, dan di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 15 UKM atau unit kegiatan mahasiswa, serta memiliki DEMA dan SEMA sebagai saluran pengembangan bakat mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita bisa memilih salah satu dari semua UKM yang ada sesuai dengan minat dan bakat. UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Pramuka, Menwa, Kopma atau Koperasi Mahasiswa, KSR PMI, Teater, Paduan Suara, dan lain sebagainya. Nah, untuk DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang dapat menjembatani aspirasi antara mahasiswa dengan rektor atau pihak kampus. Nah, di dalam DEMA, strukturnya dibagi menjadi dua, yakni DEMA Fakultas dan DEMA Universitas. Salah satu fungsi DEMA yakni sebagai lembaga koordinasi dan instruksi kegiatan kemahasiswaan. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki tugas yakni sebagai eksekusi proker atau program kerja yang disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA, dan sebagai lembaga komunikasi kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus. Dalam DEMA terbagi atas 6 kementerian dan 4 struktur kepala atau keorganisasian yang dapat dipilih melalui pemilihan mahasiswa dan disahkan oleh SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki tugas untuk menyusun aturan keadministrasian setiap UKM, yang biasanya dapat menyusun aturan-aturan yang ada dan melantik presma atau presiden mahasiswa atau ketua umum DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa dari hasil pemilihan mahasiswa setiap pergantian periode. SEMA atau Senat Mahasiswa terdiri atas 4 komisi dan 4 struktur organisasi, yakni ketua umum, sekretaris, bendahara, dan staf-staf ahli setiap bidang. Nah, 4 komisi tersebut adalah Komisi A, yakni membawahi bidang hukum dan advokasi. Komisi B, membawahi organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C, membawahi bidang administrasi dan keuangan. Komisi D, membawahi bidang komunikasi dan informasi. Untuk DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, seperti tadi yang saya jelaskan, terbagi atas 6 kementerian dan 4 struktur. Nah, 6 kementerian tersebut adalah, yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas sebagai koordinator atau komunikasi dalam kampus.
Nah, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas yakni sebagai koordinator antara organisasi kampus dengan pihak luar. Yang ketiga adalah Kementerian Sosial, Politik, dan Hukum. Nah, pada bidang ini, DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki tugas untuk mengkaji masalah sosial dan hukum yang terjadi di dalam kampus maupun di sekitar kehidupan kampus. Yang selanjutnya adalah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama mengurusi beberapa hal terkait dengan agama. Nah, yang selanjutnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, kementerian ini sebagai salah satu lembaga yang berhak untuk menyebarkan informasi kepada khalayak baik di dalam kampus maupun luar terkait dengan kegiatan organisasi atau kemahasiswaan. Nah, yang selanjutnya adalah Kementerian PKM. Nah, Kementerian PKM ini mendukung semua proker dari seluruh organisasi mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, setelah kita mengenal lebih jauh tentang seluruh organisasi mahasiswa dan beberapa materi dari rektorat, kita akan beralih ke materi yang kedua, yakni kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Nah, pada saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi. Nah, untuk menekan jumlah angka pandemi, maka penerapan PPKM dan penargetan sebesar 70% penduduk Indonesia yang sudah divaksin menjadi upaya pemerintah untuk menekan laju pandemi. Nah, saat ini masih terkendala karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap prokes atau protokol kesehatan. Apabila kita masih berlarut-larut dengan hal ini, maka jurang resesi ekonomi akibat perpanjangan PPKM dan diakibatkan oleh pandemi, maka akan semakin nyata dan hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kesadaran terhadap prokes atau protokol kesehatan. Nah, selama ini pemerintah menggunakan sumber biaya dari hutang negara untuk mengatasi dampak-dampak akibat pemberlakuan PPKM. Nah, jika terjadi terus-menerus, maka utang negara Indonesia akan semakin membesar dan ekonomi semakin jatuh. Nah, kita sebagai mahasiswa perlu berkolaborasi bersama dengan masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada dalam kehidupan bermasyarakat untuk menangani pandemi, sehingga pandemi bisa berakhir dengan cepat. Nah, kolaborasi ini bisa disebut dengan hexahelix. Nah, sebagai salah satu unsur hexahelix, kita sebagai mahasiswa diharapkan menjadi agent of change atau agen perubahan dalam masyarakat, serta menjadi problem solver dengan tetap menjaga keagungan akhlak sebagai ciri khas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, sekian resume dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat sampai PPAK selesai semuanya.